Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu hari Sabtu, udara di depan rumah terasa sejuk. Langit tampak mendung, meski hujan belum juga turun. Aku duduk di teras, memegang ponsel yang baru saja bergetar. Ada notifikasi dari grup WhatsApp alumni SMP 4 Angkatan 2009, yang berisi teman-teman lama satu angkatan. Grup itu biasanya sepi, paling hanya ramai ketika ada ucapan ulang tahun atau undangan pernikahan. Namun kali ini berbeda. Pengirim pesannya adalah Tika, salah satu teman akrab semasa SMP. Ia mengusulkan reuni kecil di rumahnya minggu depan, sekadar ngopi santai bersama siapa saja yang sempat hadir. Rasanya memang sudah lama sekali kami tidak berkumpul. Pesan itu langsung disambut ramai, beberapa menyatakan siap hadir, beberapa lainnya masih ragu. Aku termasuk yang ragu karena pekerjaan sedang menumpuk. Aku membalas dengan mengatakan bahwa jika tidak lembur, aku akan datang. Saat mengirimkan pesan itu, tak terpikir sedikit pun bahwa akan ada sesuatu yang membuatku mempertimbangkan ulang. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena satu nama yang muncul di obrolan. Nama itu adalah Andri Saputra. Ia menuliskan komentar penuh semangat, menyatakan sudah lama tidak bertemu dan pasti akan datang, lengkap dengan emotikon tawa dan jempol. Masalahnya, Andri telah meninggal 40 hari yang lalu. Kabar kepergiannya masih jelas teringat di kepalaku. Ia meninggal dalam kecelakaan tunggal di Jalan Raya Cibubur. Motornya menabrak trotoar tengah malam setelah pulang lembur. Luka di bagian belakang kepalanya parah, dan meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Kami semua syok. Banyak yang datang takziah, termasuk aku, dan foto-foto pengajiannya beredar di grup. Melihatnya tiba-tiba muncul di obrolan, aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang iseng menggunakan akun lamanya, atau mungkin keluarganya belum menghapusnya. Namun yang membuat bulu kuduku berdiri adalah kenyataan bahwa beberapa teman justru menyambut komentarnya seperti hal biasa. Mereka menanggapi seolah Andri benar-benar akan datang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada orang lain dengan nama sama. Namun foto profil itu tidak salah. Andri dengan kemeja biru tua, senyum tipis, dan latar dinding rumahnya yang kusam. Aku pun membuka galeri ponsel, mencari foto saat takziah. Ada satu foto yang diambil Rudi, memperlihatkan suasana rumah duka dan jenazah Andri yang terbaring di ruang tamu, tertutup kain batik, dengan wajah yang sempat dibuka. Wajah itu jelas miliknya. Aku masih ingat bagaimana ibunya pingsan 2 kali dan ayahnya hanya duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Aku mengirim pesan pribadi ke Rudi untuk menanyakan hal ini. Ia mengaku heran, bahkan mengingatkan bahwa ia sendiri yang membantu memandikan jenazah Andri. Rudi lalu menambahkan bahwa malam sebelumnya ia bermimpi didatangi Andri. Dalam mimpi itu, Andri duduk di depan rumahnya dan mengingatkan untuk datang ke reuni, lalu menghilang. Rudi terbangun dengan keringat dingin, dan lampu kamarnya padam begitu saja. Keesokan harinya, suasana grup semakin riuh. Semua semakin yakin reuni akan meriah. Ada yang mengusulkan membawa makanan, gitar, bahkan mengadakan barbeque kecil. Tika, sebagai tuan rumah, menulis bahwa ia sudah menyiapkan 1 kursi kosong untuk Andri. Saat membaca itu, hawa dingin menyelinap di leherku. Malamnya, aku membuka album lama mencari foto saat SMP. Di sana ada foto aku, Andri, Tika, dan Rudi ketika ikut lomba kebersihan kelas. Andri tampak paling heboh. Ia memang selalu menjadi pusat perhatian, bukan karena pintar, tetapi karena mudah membuat orang tertawa. Gaya cueknya, rambut sedikit panjang, dan ide-ide usilnya selalu menghidupkan suasana. Aku teringat saat ia membawa ular karet ke kelas dan meletakkannya di laci guru, membuat semua orang heboh. Andri adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Saat SMP, keluarganya pindah ke komplek dekat sekolah,
sehingga kami sering pulang bersama. Kadang kami mampir membeli es teh di warung Ibu Ijah. Kedekatan itu mulai renggang setelah lulus SMP, ketika ia masuk SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan, sedangkan aku SMA di kota. Beberapa tahun lalu aku mendengar ia bekerja di bengkel, lalu pindah ke bengkel resmi sebagai teknisi. Ia pernah berkata pekerjaannya enak, meski melelahkan. Pertemuan terakhir kami terjadi 2 tahun lalu, dan ia masih seperti dulu, ramah, suka bercanda, tapi tampak lelah. Tak pernah terbayang bahwa itu adalah pertemuan terakhir sebelum kecelakaan. 3 hari sebelum reuni, Rudi mengajakku bertemu di warung kopi kecil. Wajahnya kusut saat aku tiba. Ia bercerita bahwa saat melewati rumah Andri siang tadi, rumah itu kosong, tetapi ada sepasang sandal laki-laki di depan pintu, model yang sering dipakai Andri. Warnanya hitam dengan garis merah, dan Rudi yakin itu miliknya. Ia juga mendengar cerita dari tetangga bahwa sosok Andri kerap terlihat duduk di teras rumah malam-malam, hanya menatap jalan dalam diam. Mendengar itu, suasana di warung mendadak terasa sunyi dan dingin. Rudi mengungkapkan niatnya untuk datang ke reuni hanya demi memastikan satu hal, apakah Andri benar-benar akan hadir, atau ini hanyalah permainan makhluk yang bukan manusia. Malam itu aku bermimpi berada di ruang kelas SMP. Ruangan kosong, hanya ada satu orang duduk di bangku belakang. Andri. Ia mengenakan seragam SMP, duduk tenang sambil tersenyum. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan sebelum menghilang, ia mengucapkan satu kalimat. Ia hanya ingin bertemu sekali lagi. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam di meja menunjukkan pukul 3.07. Dari balik jendela, sempat terlihat bayangan seseorang berdiri di bawah tiang listrik. Dia membeku, lalu perlahan berjalan menjauh. Aku tetap duduk di atas ranjang, napas memburu, tubuh terasa dingin, dan leher kaku. Jendela kamarku terbuka sedikit, tirainya bergoyang lembut diterpa angin dini hari. Aku tidak berani segera bangun, pandanganku terus terpaku keluar. Bayangan itu sudah hilang, namun rasa tidak tenang menempel kuat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanyalah sisa mimpi, tetapi semuanya terlalu jelas, terlalu nyata, dan sesaat muncul perasaan seolah ada yang sedang mengamatiku. Keesokan harinya, aku memutuskan bolos kerja. Bukan karena takut, tetapi pikiranku tak bisa fokus. Aku duduk di ruang tengah sambil menatap ponsel. Grup alumni masih aktif. Tika mengirim foto persiapan acara di halaman belakang rumahnya. Sebuah tenda kecil, meja panjang, dan beberapa kursi plastik. Salah satu kursi diberi lingkaran emotikon hati, dengan keterangan bahwa kursi itu disiapkan untuk Andri. Beberapa orang menanggapi dengan candaan seolah jatah tempat duduk itu sudah pasti untuknya. Tidak seorang pun menyinggung kejanggalan tersebut, seolah mereka lupa bahwa Andri telah tiada. Aku membuka profil WhatsApp Andri. Statusnya masih aktif, terakhir online pada pukul 3:11, hanya beberapa menit setelah aku terbangun dari mimpi semalam. Aku sempat mengirim pesan pada Tika, bertanya apakah ia yakin yang dimaksud adalah Andri yang sebenarnya. Jawaban darinya terasa santai, seakan mempertanyakan siapa lagi jika bukan Andri. Ia bahkan menambahkan gurauan ringan, menuduh aku terlalu banyak berpikir. Aku tak membalas lagi, namun keganjilan itu semakin kuat di benakku. 3 hari berlalu, tibalah hari reuni. Aku berangkat dengan perasaan campur aduk. Jalanan menuju rumah Tika masih seperti dulu, dihiasi pepohonan rindang dan suasana sepi. Hujan sempat turun siang tadi, membuat udara lembab. Tepat sebelum memasuki gang menuju rumahnya, aku sempat berhenti sejenak, bertanya dalam hati apakah aku benar-benar yakin ingin datang. Namun rasa penasaran mengalahkan keraguan. Sesampainya di lokasi, suasana sudah ramai. Sekitar 15 orang berkumpul. Musik pelan terdengar dari sebuah speaker kecil, aroma sate dan jagung bakar memenuhi udara. Tika menghampiriku dengan senyum lebar.
Aku membalas dengan senyum kaku. Ia kemudian mengajakku bergabung dengan lingkaran. Rudi juga ada di sana, duduk sambil memegang botol teh dingin. Tatapannya langsung mencari mataku, memberi isyarat halus untuk menunggu. Kami mengobrol tentang pekerjaan, keluarga, dan masa-masa SMP. Tawa mengisi udara, seolah tak ada yang aneh. Namun sesekali pandanganku melirik kursi yang disebut-sebut untuk Andri. Kursi itu diletakkan sedikit terpisah, menghadap ke lingkaran. Di depannya terdapat piring kosong dan segelas air mineral yang belum tersentuh. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam ketika seseorang berseru, mengaku melihat Andri. Refleks aku menoleh. Dari arah gang samping rumah, seseorang berjalan perlahan. Ia mengenakan jaket hitam, celana jeans, dan rambut sedikit gondrong. Cahaya lampu tenda tidak terlalu terang, namun cukup untuk membuatku yakin itu memang Andri. Wajah dan gerak-geriknya persis seperti dulu. Ia melambaikan tangan dengan santai. Orang-orang menyambutnya, menyalami, bahkan memeluk, seolah tidak ada yang janggal. Tubuhku membeku. Aku melirik Rudi, ia juga tampak kaku. Tangannya gemetar memegang botol teh, lalu perlahan ia berdiri menghampiriku. Ia berbisik lemah bahwa itu benar-benar Andri. Andri kemudian duduk di kursi kosong yang disiapkan. Ia mengambil gelas air namun tidak meminumnya. Pandangannya menyapu sekeliling, lalu berhenti padaku. Tatapan itu menusuk, dingin, dan senyum yang tersungging bukanlah senyum hangat yang dulu ku kenal. Tangannya terangkat perlahan, melambaikan isyarat yang terasa aneh. Tubuhku kaku, leher berat. Tika mulai memetik gitar, memainkan lagu-lagu lama. Orang-orang ikut bernyanyi, meski suara mereka terdengar sedikit terbata. Bibir Andri bergerak seakan ikut bernyanyi, namun tanpa suara. Rudi berbisik pelan di telingaku, mengatakan ingin keluar sebentar karena tak sanggup lagi berada di sana. Aku mengangguk, dan kami pura-pura menuju dapur sebelum akhirnya keluar ke halaman samping. Nafas kami berat. Rudi duduk di tangga kecil, wajahnya pucat. Ia meyakinkan diri bahwa yang tadi disalaminya bukanlah manusia, sebab tangannya dingin, tanpa detak, tanpa rasa. Aku pun merasakan hal yang sama. Yang lebih mengganggu adalah kenyataan bahwa hanya aku dan Rudi yang mengingat Andri sudah meninggal. Yang lain seolah lupa sepenuhnya. Rudi menduga mungkin mereka memang sengaja dibuat lupa. Dari belakang, terdengar gitar berhenti, diikuti kegaduhan kecil. Kursi itu kosong. Tika bertanya-tanya kemana Andri pergi, karena barusan ia masih duduk di sana. Aku dan Rudi berlari keluar pagar. Gang samping rumah sepi. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari belakang. Andri berdiri hanya 5 langkah dari kami. Wajahnya kini terlihat jelas, kulit pucat, pelipis dengan bekas luka menghitam seperti jahitan, mata yang jelas bukan milik orang hidup. Senyumnya tetap, namun dingin. Perlahan ia melangkah mundur, masuk ke kegelapan gang, tanpa suara. Saat kami mencoba menyusul, ia sudah menghilang. Dari dalam rumah, terdengar Tika memanggil nama Andri lagi. Namun aku tahu, panggilan itu tidak akan mendapat jawaban. Yang datang malam itu bukan lagi teman lama yang dulu kami kenal. Kami berdiri mematung di ujung gang. Nafas Rudi terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Aku sendiri masih bergelut dengan rasa dingin yang menusuk tulang, seperti baru saja ditatap oleh kematian. Rudi akhirnya berkata dengan suara gemetar bahwa mata itu bukan milik orang yang hidup. Aku mengangguk pelan. Kami kembali berjalan menuju halaman rumah Tika. Dari kejauhan, teman-teman tampak kebingungan mencari Andri. Beberapa masuk rumah, menyisir kamar mandi dan dapur, seakan ia hanya pergi mengambil makanan. Tika menghampiri kami dengan wajah cemas, menanyakan apakah kami melihatnya. Aku menjawab bahwa kami sempat melihat Andri di gang belakang,
lalu ia pergi begitu saja. Tika menghela napas lega, menganggap mungkin ia terburu-buru. Rudi berusaha tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Tika lalu bergabung kembali ke tengah lingkaran, meninggalkan kami yang masih terdiam, menyimpan rahasia yang tidak akan pernah kami ceritakan pada siapapun. Aku menarik lengan Rudi perlahan, mengajaknya duduk di sudut yang agak sepi. Ada rasa takut yang menekan dada, tapi dorongan untuk mencari tahu lebih kuat. Rudi mengangguk pelan, seolah setuju dengan apa yang kurasakan. Ingatanku melayang ke pemakaman Andri, hari yang tidak biasa itu. Hujan deras membasahi tanah ketika jenazahnya hampir tidak bisa diturunkan ke liang lahat karena tanah longsor. Saat petugas mulai menurunkan peti, salah satu anggota keluarganya, pamannya, sempat histeris, melarang pemakaman dilanjutkan malam itu. Meski akhirnya dibujuk, kata-kata pamannya terngiang di kepala. Jika dipaksa dikubur, Andri akan kembali. Waktu itu, aku mengira itu hanyalah luapan emosi semata. Sekarang, semuanya mulai masuk akal. Mungkin kematian Andri tidak sesederhana yang terlihat, atau mungkin ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Pikiran kami belum sempat lebih jauh karena terdengar suara teriakan kecil dari dalam rumah. Linda, salah satu teman perempuan kami, berdiri mematung di ambang pintu kamar belakang, wajahnya pucat dan tangan gemetar. Ia meminta kami melihat sesuatu. Kami bergegas masuk. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela kecil. Yang membuat kami tertegun adalah jaket hitam yang tergantung di dinding, sama persis seperti yang dipakai Andri malam sebelumnya, lengkap dengan noda tanah di bagian bawahnya. Di bawahnya, sepatu cats abu-abu dengan sol usang juga tampak jelas, sepenuhnya milik Andri. Tika mencoba menenangkan suasana, tapi ekspresi wajahnya mulai hilang kendali. Ia menunduk, menggigit bibir, dan akhirnya duduk lemas di sofa ruang tengah. Aku mengingat malam Jumat sebelumnya, saat aku bermimpi Andri datang duduk di pojok kasur dengan senyum tenang. Pesannya dalam mimpi itu membekas. Ia ingin memberi tempat padaku. Awalnya aku mengira itu hanyalah mimpi biasa, tetapi beberapa jam kemudian, aku melihat WhatsApp-nya aktif, bahkan masuk ke grup kami. Perasaan tidak enak semakin menekan dada. Rudi duduk di lantai, punggungnya bersandar pada tembok, wajahnya pucat. Aku bertanya-tanya dalam hati apakah Andri benar-benar belum pergi. Linda yang masih berdiri di dekat pintu bertanya mengapa Andri harus kembali. Rudi menjawab pelan bahwa pamannya pernah berkata Andri tidak pernah diantar dengan benar. Kesepakatan terbentuk di antara kami. Besok, kami akan datang ke makam Andri untuk memastikan apakah semuanya sudah selesai atau masih ada yang tertinggal. Malam itu, reuni bubar lebih cepat dari rencana. Beberapa teman pamit dengan alasan mengantuk atau urusan, tapi wajah mereka jelas menunjukkan kegelisahan. Kursi Andri tetap kosong, gitar dan piring tidak tersentuh. Aku pulang bersama Rudi. Sepanjang jalan, kata-kata sulit mengalir. Sebelum berpisah, Rudi sempat menyebut bahwa besok kami akan ke makam. Ada sesuatu yang tidak beres, dan menanyakan apakah aku siap. Aku hanya menjawab bahwa lebih baik mengetahui kengerian daripada hidup dalam kebohongan. Rudi mengangguk. Malam itu, aku tidur dengan lampu kamar menyala, jaket tertutup rapat, pintu terkunci 2 lapis. Tepat pukul 3 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, tapi suara langkah kaki dari luar jendela kamarku. Langkah itu berat, perlahan, berhenti tepat di bawah jendela. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Jendela menghadap halaman samping, hanya tanah kosong dengan sepetak rumput. Suara itu bukan milik keluargaku. Ayah dan ibu tidur di kamar belakang, dan mustahil ada orang luar masuk tanpa suara pagar terbuka. Aku duduk pelan di ranjang, meraih ponsel, dan menyalakan lampu senter mengarah ke tirai. Bayangan samar terlihat di balik tirai. Tegak, diam, tubuh yang familiar. Andri. Jantungku seakan berhenti, tangan gemetar, napas tersendat.
Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu halusinasi, tapi bayangan itu tetap berdiri di sana. Tiba-tiba terdengar ketukan kecil di kaca, 3 kali. Aku menahan teriakan, kaki tidak bisa digerakkan. Ketukan kedua lebih keras. Ponselku menyala dengan pesan masuk dari Andri, ia hanya ingin memberitahuku sesuatu. Jari-jariku gemetar saat membalas, meski sulit digerakkan. Beberapa detik kemudian, pesan balasan itu muncul, Andri meminta agar aku tidak datang ke makam besok. Aku memberanikan diri membuka sedikit tirai. Mata ini menangkap sepatu cat abu-abu di halaman dan tubuh Andri berdiri di atasnya. Wajahnya datar, mata hitam tanpa pantulan cahaya, tubuhnya seolah tidak tersentuh udara malam. Bibirnya bergerak, membentuk satu kata tanpa suara, "Jangan." Sekejap, bayangan itu lenyap, seperti ditelan malam. Aku terduduk lemas di lantai, ponsel jatuh dan mati. Pagi datang perlahan. Aku tidak tidur sejak kemunculan Andri. Ketika jam menunjukkan pukul 8.15, Rudi mengirim pesan bahwa ia sedang dalam perjalanan. Aku bimbang apakah harus menceritakan kejadian semalam, tetapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada takut. Aku membalas singkat, menunggu di depan gang. 10 menit kemudian, motor tua ayah Rudi berhenti di depan pagar. Aku sudah siap, jaket dan topi menutupi mataku yang sembab akibat begadang. Sepanjang perjalanan ke makam, aku tidak menceritakan kejadian semalam, hanya bilang bahwa aku tidak bisa tidur. Rudi tampak lebih diam dari biasanya, pikirannya jelas berat. Aku tiba di pemakaman sekitar pukul 9 pagi. Matahari sudah tinggi, namun suasana tetap lembab dan teduh, pohon-pohon besar menaungi area itu. Makam Andri terletak di pojok dekat pagar kawat berkarat yang memisahkan kompleks dengan kebun kosong. Saat mendekat, udara terasa dingin, langkah terasa berat, dan aku harus menarik napas dalam beberapa kali untuk menenangkan dada. Di nisan Andri, namanya masih jelas terlihat, begitu pula tanggal wafatnya, 40 hari yang lalu. Aku dan Rudi berdiri diam, membaca doa dalam hati, namun tidak berani bersuara. Di bagian bawah nisan, aku melihat goresan yang membentuk sebuah pola, bukan sekadar goresan biasa. Tulisan itu membuat tengkuku merinding. Seseorang menegaskan bahwa di bawah sana bukan Andri. Semua kenangan mulai tersambung. Teriakan omnya, jaket dan sepatu di kamar Tika, pesan agar tidak datang ke makam, dan sekarang tulisan ini. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, angin bertiup kencang, daun beterbangan, tanah bergetar, dan suara langkah cepat muncul dari balik semak. Seorang pria tua berlari menghampiri, wajah panik, napas tersengal. Ia memperingatkan bahwa makam yang kami lihat hanyalah penampakan, Andri belum mati, dan kami sudah dibuntuti sejak kemarin. Tanpa banyak tanya, kami ditarik untuk segera pergi. Aku dan Rudi berlari keluar dari kompleks makam, berhenti hanya ketika mencapai area parkiran motor, tubuh masih gemetar dan napas tersengal. Rudi dan aku saling menatap, masih mencoba mencerna bayangan yang terlihat di belakang saat lari tadi. Cerita tentang mimpi Andri muncul kembali, mimpi di mana dia selalu sendirian di ruang kelas, takut dilupakan. Semua terasa mengerikan. Grup reuni kami yang sebelumnya ramai kini terasa aneh ketika Rudi menunjukkan pesan terakhir dari Andri yang dikirim tengah malam, padahal ia seharusnya sudah tiada. Nomor Andri tidak dapat ditemukan, dan kami sama-sama tidak bisa menjelaskan hal itu. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu, memeluk lutut, dan mencoba menenangkan diri. Tak lama, ponselku kembali berbunyi dari nomor tak dikenal, berisi pesan singkat dan sebuah foto kami bertiga di depan gerbang SMP. Namun di belakang kami terlihat bayangan hitam besar dengan kepala tertunduk. Foto itu bukan milik kami, namun entah bagaimana orang tersebut memilikinya. 2 hari kemudian, hari reuni tiba. Lokasi di aula SMP lama, bangunan tua yang kini jarang digunakan. Aku dan Rudi tetap datang, saling berjanji untuk segera pergi jika ada hal aneh. Meski takut,
Kami datang lebih awal untuk memastikan situasi, menyadari bahwa sesuatu yang menunggu kami jauh lebih besar daripada yang terlihat. Sore itu, aula terasa sepi. Hanya panitia yang sibuk menata kursi dan sound system, sementara kami berjalan tanpa dikenali siapapun. Nama Andri tak tampak di daftar tamu, dan penjelasan panitia mengenai siapa yang memesan tempat dan koordinator utama terdengar samar dan membingungkan. Nomor yang dulu bisa dihubungi kini tak aktif, meninggalkan rasa janggal yang semakin terasa ketika malam mulai turun. Alumni berdatangan, tawa dan pelukan memenuhi aula. Wajah-wajah yang dulu akrab kini menua, tapi tetap bahagia. Namun, perasaan aneh membuatku merasa seperti menonton pertunjukan yang akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Tepat pukul 8 malam, listrik padam, meninggalkan kegelapan total. Tawa awal orang-orang berubah menjadi kesunyian menakutkan. Langkah berat terdengar, seolah seseorang menyeret tubuhnya mendekat. Cahaya ponsel menyinari pintu masuk, dan di sana ia berdiri, Andri. Seragam SMP putih biru masih sama, tubuh pucat, mata kosong, tangan tergantung kaku di sisi tubuhnya. Orang-orang menjerit, sebagian mundur, sebagian tersungkur. Andri melangkah perlahan, dan udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk. Tangisan, suara anak-anak, dan tawa serak yang penuh dendam memenuhi aula. Di belakangnya muncul sosok-sosok lain, asing namun mengenakan seragam serupa. Alumni mencoba melarikan diri, tetapi pintu tertutup, kaca jendela ditendang sia-sia. Andri menatapku, matanya dalam dan kosong, seolah menuntut. Suara di sekelilingku lenyap, hanya aku yang tersisa. Suhuku menurun drastis, napasku membeku ketika tangannya terangkat. Tiba-tiba terdengar teriakan keras yang membelah ruangan. Lampu menyala kembali, jeritan berhenti, dan sosok Andri menghilang seperti asap tertiup angin. Aula kacau, banyak yang tersungkur, sebagian menangis, linglung, atau tak sadarkan diri. Seorang ustadz tua berdiri tegas, menegur mereka yang berani mengganggu arwah, menjelaskan bahwa panggilan yang dilakukan dengan foto dan nama telah menarik arwah Andri kembali karena ketidakbolehan mereka membiarkannya pergi dengan tenang. Reuni malam itu dibubarkan. Beberapa alumni dibawa pulang, beberapa mengalami gangguan kesurupan atau linglung selama berhari-hari. Aku dan Rudi tak pernah kembali ke sekolah itu. Grup reuni perlahan sepi, kemudian hilang seolah diblokir oleh kekuatan tak kasat mata. Aku pindah rumah, mengganti nomor, dan menghapus semua kenangan digital tentang Andri. Namun, mimpi tentangnya masih datang. Ia berdiri di lorong kelas, menatap tanpa bicara, menunggu. Selama Andri belum benar-benar dimaafkan dan rasa bersalah masih tersisa, ia akan selalu hadir, ikut setiap reuni, dan menjawab setiap kali namanya dipanggil, meski tak ada seorang pun di kursi itu.